Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami mantan Wamenkumham yang juga merupakan pengamat hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat siang Bang Denny. Selamat siang, apa kabar? Baik, kabar yang baik juga ya untuk Bang Denny. Salam sehat Bang Denny. Ada statement terbaru dari MK yang menyatakan heran dengan pernyataan Anda soal MK akan putuskan sistem proporsional tertutup. Jubir MK menyampaikan bagaimana mungkin bocor kalau itu saja belum dibahas. Apa respon Anda Bang Denny? Fokus kepada antisipasi putusannya saja. Jadi bahwasanya putusan MK tentang sistem pemilu ini seperti apa kan sudah banyak dibicarakan. Ada yang mengatakan hibrid, ada yang mengatakan diberlakukan untuk 2029 dan seterusnya. Jadi bahwasanya kemudian ada informasi sebagaimana yang saya sampaikan, mestinya dilihat sebagai bagian dari transparansi untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi. Kita sama-sama paham bahwa MK itu juga perlu pengawasan, perlu kontrol. Langkah yang saya ambil adalah bagian dari advokasi publik, bagian dari upaya untuk mengawal agar putusan MK sesuai dengan fungsinya sebagai the guardian of the Constitution. Faktanya, kalau sistem pemilu ini kemudian diubah menjadi tertutup, maka paling tidak ada dua persoalan sangat mendasar yang akan muncul. Yang pertama adalah sistem pemilihan legislatif, baik proporsional terbuka, tertutup, distrik atau apapun, itu adalah opsi pilihan yang harusnya diberikan kepada pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke wilayah yang disebut dengan open legal policy ini. Karena Undang-Undang Dasar kita tidak sama sekali menggariskan sistem pemilihan legislatif apa yang bisa dianggap konstitusional atau tidak. Itu artinya diberikan kewenangan, keleluasaan bagi proses legislasi di parlemen untuk memutuskan. Yang kedua, jika kemudian pemilihan legislatif menggunakan sistem kembali proporsional tertutup yang artinya mengandalkan kepada nomor urut, menghadirkan kader-kader yang mengakar ke atas, tidak mengakar di akar rumput, maka proses yang sekarang sedang berjalan pasti akan terganggu. Saya berkomunikasi dengan beberapa pimpinan parpol. Mereka merasa ini akan menyulitkan partai politik karena di tengah jalan tiba-tiba sistem pemilihnya berubah. Dan itu pasti tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan beberapa caleg yang sedang mendaftar di daftar calon sementara mengundurkan diri. Ini kan sama sekali tidak membantu proses pemilihan persiapan pemilu legislatif kita. Nah, karena itu ini perlu dilakukan langkah-langkah preventif, advokasi publik agar tidak terjadi putusan yang keliru. Kita tahu MK ini memutusnya final and binding. Karena itu kita perlu menyampaikan ini kepada halayak. Sekarang kita tahu di Indonesia seperti yang dilakukan Pak Menko Polhukam Profesor Muhammad Mahfud MD misalnya menganggap isu-isu ke publik, isu Sambo, isu 349. Beliau mengangkatnya ke publik agar menjadi diskus, agar menjadi diskusi masyarakat sebagai kontrol pula kepada pengambil kebijakan kepada negara, ya. Iya, dan ada statement juga dari Mahfud MD terkait dengan pernyataan Anda. Statement dari Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK saja tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. Jadi pertanyaannya sumber informasi Anda dari mana, Bang Denny? Tapi dijawab usai jeda ya. Pemirsa Metro Siang akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bergabung bersama kami Denny Indrayana. Bang Denny, jadi dari mana sumber informasi pernyataan Anda? Sumber informasi itu satu hal. Yang pasti sekali lagi saya itu melihat ini perlu dibawa ke ruang publik karena tidak ada rahasia negara yang dibocorkan. Kan belum ada putusannya memang. Saya katakan informasinya yang saya dapat dari sumber yang kredibel itu semacam yang saya tweetkan itu. Tujuannya adalah no viral, no justice. Kalau tidak kemudian dibawa ke ruang terang, maka kegelapan itu akan terus mewarnai keadilan kita. Jadi ini adalah cara-cara yang sebenarnya juga sedikit banyak saya belajar dari caranya Pak Menko, Pak Mahfud,
untuk memberikan akses kepada publik sehingga bisa ikut mengontrol. Mahkamah Konstitusi saya pikir sudah mulai harus dilihat sebagai bagian jika tidak kita kontrol strategi di Pilpres dan Pileg 2024. Putusan 25 Mei kemarin itu menunjukkan bagaimana ada perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang bermasalah menjadi 5 tahun dengan alasan supaya tidak dipilih 2 kali oleh Jokowi dan DPR. Padahal diundur ke 2024 juga itu menyebabkan yang memilih masih Pak Jokowi karena panselnya dibuat bulan Juni. Itu menunjukkan ada yang amis di sana, ada yang perlu kita kritisi di situ. Nah, ini adalah langkah yang lebih antisipatif. Kalau sudah diputus sebagaimana masa jabatan pimpinan KPK, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah final and binding. Sebelum putusannya terlanjur menyebabkan profesional tertutup dengan 2 masalah yang tadi di awal saya jelaskan, maka saya mengambil langkah preventif, langkah antisipatif, langkah preemptif agar MK tidak lagi-lagi masuk ke isu yang sedikit banyak akan menyebabkan diuntungkannya partai-partai yang hitung-hitungannya kalau proporsional tertutup akan mendapatkan kursi lebih banyak, kalau proporsional terbuka lebih sedikit. Nah ini yang begini ini harus kita jaga agar MK kembali ke marwahnya sebagai penjaga pengawal konstitusi. Baik, saya ingin tanya statement lain yang Anda sampaikan soal sengketa Demokrat oleh kubu Muldoko secara konstitusi bisa berdampak pada pencalonan Presiden Anies Baswedan yang otomatis akan terjegal. Apa dasar statement Anda ini, Bang Denny? Sekarang kita sudah melihat bahwa sedemikian getolnya Kepala Staf Presiden Muldoko ingin dalam bahasa yang digunakan Romi Harmuzi P3, Romi, mencopet Demokrat. Kita sudah lihat 16-0 sudah ada upaya. Sekarang peninjauan kembali sedang diproses di Mahkamah Agung. Kita khawatir langkah-langkah yang merusak kedaulatan partai semacam ini adalah upaya untuk merebut Demokrat yang pada gilirannya kalau Demokrat diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, maka tentu saja pencalonannya menjadi bergeser dari Anies Baswedan. Langkah semacam ini harus dikritik keras. Saya yakin PDI Perjuangan, Ibu Megawati juga tidak berkenan jika kedaulatan partai diganggu-ganggu. Bagaimana Megawati di era Orde Baru kepengurusannya coba diambil alih, dikuyok-kuyok oleh PDI Suryadi. Walaupun ujungnya menghadirkan PDI Perjuangan. Nah sekarang kita melihat Kepala Staf Presiden, lagi-lagi dengan istilah yang digunakan Romi, dicopet oleh mencopet Partai Demokrat. Dan ini sangat mengganggu kedaulatan partai. Pak Jokowi mestinya tidak tinggal diam, orang di lingkaran istananya, orang istana, kepala staf presidenannya ternyata melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan kedaulatan partai, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu kita harus mengawal juga proses PK di Mahkamah Agung agar tidak terlanjur lagi-lagi merusak keadilan dan demokrasi kepartaian. Kita masih tunggu putusan PK-nya di Mahkamah Agung ya, Bang Denny. Terima kasih Bang Denny Indrayana sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu.